Kemungkinan ada penembakan, tetap siaga di pos sampai petugas masuk ke dalam. Sepupu Wes Wilson, bintang Summer House, dituduh melakukan pembunuhan. Korbannya adalah nenek Wes sendiri. Tapi apa yang dikatakan para saksi sebagai pemicu kekerasan itu akan membuatmu terkejut. Selamat datang di Crime Fix. Saya Angela Levy. Wes Wilson sedang bersiap-siap untuk syuting reuni musim baru acara realitas populer Bravo, Summer House, ketika sebuah tragedi besar mengguncang keluarganya. Kejadiannya terjadi tepat setelah pukul 10 malam, pada tanggal 22 April malam Rabu, ketika sebuah panggilan masuk ke pusat panggilan darurat 911 di Carroll County, Missouri. Respond to possible kemungkinan penembakan, harap siaga di stasiun sampai petugas masuk ke dalam. Beberapa saat berlalu, lalu petugas operator mengirimkan pesan lain kepada seorang petugas. 104 harap diperhatikan. Yang kami dengar, kemungkinan ada seseorang yang menembak ibu mertuanya. Selain informasi sementara, kami belum tahu pasti. Kami tadi berbicara di telepon dengan orang ketiga yang tidak ada di lokasi, lalu dia memutuskan sambungan. Para deputi menemukan situasi yang membingungkan dan kemungkinan kacau. Seorang nenek dari 7 cucu bernama Gail Wilson, dia sudah meninggal. Cucu tirinya, Wes Wilson, salah satu bintang Summer House, dan pria yang kemudian disebut oleh para deputi sebagai pelaku penembakan terhadapnya, Dakota Sweeney, salah satu dari 7 cucu tercinta yang tercantum dalam obituari Gail Wilson. Apa yang dikatakan seorang saksi kepada para penyelidik tentang apa yang terjadi sebelum penembakan yang tampaknya terjadi begitu saja akan membuat Anda tercengang, benar-benar terkejut. Dalam surat pernyataan kemungkinan penyebab, seorang petugas patroli Jalan Raya Negara Bagian Missouri menulis, pada tanggal 22 April 2026, sekitar pukul 22.25, pejabat penegak hukum Kabupaten Carroll diberitahu tentang sebuah kasus pembunuhan di West 14th Street, Carrollton, Missouri. Wakil Sheriff Kabupaten Carroll Snyder tiba di kediaman tersebut dan beberapa menit kemudian ia menemukan korban pertama sudah meninggal di dalam rumah. Juga hadir di kediaman tersebut adalah saksi pertama dan Dakota A. Sweeney. Setelah tiba di lokasi, Wakil Sheriff Snyder diberitahu oleh saksi pertama bahwa Sweeney menembak korban pertama dengan pistol saat korban pertama sedang duduk di sofa di dalam rumah. Menurut saksi pertama, Sweeney telah duduk di sofa terpisah di sebelah korban pertama selama kurang lebih 30 menit dan tanpa peringatan menembak kepala korban pertama. Menurut saksi pertama, sebelumnya pada malam itu, Sweeney dan korban pertama sempat berselisih paham karena Sweeney tidak membantu pekerjaan rumah di tempat tinggal tersebut. Saksi pertama dan korban pertama diidentifikasi sebagai kakek dan nenek Sweeney pada sekitar pukul 22.29. Wakil Snyder menahan Sweeney dan menemukan sebuah sarung senjata di tubuh Sweeney. Jadi seorang saksi, kemungkinan suami Gail, mengatakan kepada detektif, menurut petugas ini, bahwa Dakota Sweeney, sepupu Wes Wilson, menembak nenek tiri mereka setelah terjadi pertengkaran tentang pekerjaan rumah tangga. Dakota Sweeney ditahan di penjara setempat atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan kejahatan bersenjata. Dan dengar ini, Dakota Sweeney memiliki latar belakang di bidang penegakan hukum. Pada tahun 2024, dia diangkat sebagai agen Departemen Konservasi Missouri untuk salah satu kabupaten di negara bagian tersebut. Berita lokal mengumumkan penunjukannya. Dia telah menyelesaikan pelatihan taktik pertahanan, senjata api, dan investigasi kriminal. Sementara itu, keluarga Gail Wilson mengenangnya karena kebaikannya dalam obituari yang ditulis untuknya. Mereka mengatakan bahwa dia menjalankan usaha kaca patri sendiri, bekerja sebagai manajer di toko video lokal, dan menjaga anak-anak keluarga. Dia membuat selimut bersama teman-teman gereja dan bahkan memperbaiki mesin Volkswagen Beetle sendiri saat masih di sekolah menengah. Wes Wilson belum memberikan komentar secara publik tentang kematian neneknya. Dia sedang berada di New York untuk syuting spin-off terbaru dari Summer House di kota itu.
Jadi, untuk membahas kasus yang sangat mengganggu ini, saya ingin mengundang Matt Mangino. Dia adalah mantan jaksa dan saat ini juga seorang pengacara pembela pidana. Jadi, Matt, terima kasih banyak sudah bergabung. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Hanyinet. Matt, saat pertama kali saya membaca tentang kasus ini, entah bagaimana menurutmu, tapi ketika saya pertama kali membaca affidavit dalam kasus ini, saya berpikir sendiri, apa? Maksudku, aku melihat nenek ini yang suka menjahit. Maksudku, dia terdengar seperti nenek penyayang pada umumnya. Dia suka menjaga anak-anak semua orang. Dia punya usaha kaca patri. Maksudku, dia suka menjahit dan membuat quilt bersama teman-temannya. Dia pergi ke gereja. Dia suka menjaga anak-anak semua orang. Dan Dakota Sweeney, salah satu cucunya, dituduh menembaknya karena bertengkar soal pekerjaan rumah. Maksudku, apa pendapatmu? Ya, kamu benar, Anjanette. Saat kamu membaca affidavit dasar dugaan kuat, itu benar-benar mengerikan. Kamu tahu, ini ada seorang pria bersama neneknya. Tampaknya duduk di sebelah atau dekat dengannya di sofa selama 30 menit. Dan kemudian menurut kakek, dia mengeluarkan pistol dan menembak kepala neneknya hingga tewas. Mereka menelpon 911, dia masih duduk di sana. Polisi datang, mereka menangkapnya. Itu benar-benar menyeramkan, tahu kan? Terlepas ada pertengkaran atau tidak. Bahwa kamu tahu, seseorang bisa saja tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak seseorang di kepala. Orang yang sudah duduk bersama mereka selama 30 menit. Apalagi kalau itu nenekmu sendiri. Benar, dan itu juga yang aku pikirkan. Aku berpikir dalam hati, pertama-tama kamu tahu, kakek sedang duduk di sana. Dan kalau kamu lihat foto mereka di obituari dan kamu lihat halaman Facebooknya, maksudku mereka terlihat seperti pasangan bahagia yang menua bersama. Kamu tahu, jelas mereka sudah punya anak, mereka punya cucu bersama, mereka saling mencintai. Kamu tahu, pasangan-pasangan itu mereka menua bersama, mereka duduk di sana menonton TV. Dan aku tidak bisa membayangkan kakek ini, suami dari Gail, duduk di sana dan menyaksikan ini. Dan kemudian ditinggalkan, mungkin hanya terdiam dalam syok, mungkin juga takut akan nyawanya sendiri. Maksudku, apa yang sebenarnya ada di pikiran pria malang ini dan di usia tuanya, di masa-masa senjanya, setelah menyaksikan istrinya dibunuh? Benar, maksud saya tidak bisa membayangkan itu. Dan sulit untuk membayangkannya ketika Anda berpikir bahwa Anda tahu, ini adalah seorang pria yang duduk bersama istrinya dan cucunya. Dan tiba-tiba saja, Anda tahu, cucunya mengeluarkan pistol dan menembak istrinya di kepala hingga tewas. Maksud saya, itu sudah lebih dari sekedar syok. Maksud saya, Anda tahu bagaimana Anda bereaksi terhadap hal itu. Jelas, reaksinya adalah menelpon 911. Jelas dia langsung meninggal, karena menurut saya itu dilaporkan sebagai pembunuhan. Dan para petugas pun merespons. Dan ketika mereka sampai di sana, Anda tahu, korban sudah meninggal. Ada kakek sebagai saksi. Dan ada Dakota, si pembunuh, menunggu polisi datang. Saya ingin menampilkan foto mugshot di layar, Matt, karena kamu tahu sebuah gambar adalah gambar. Itu hanya potret sesaat. Tapi memang terlihat seperti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan aku tidak tahu apakah nanti kita akan mengetahui bahwa pria ini mengalami gangguan mental. Aku tidak tahu apakah nanti kita akan mengetahui bahwa dia menggunakan narkoba. Aku tidak tahu apakah semua hal itu benar atau bahkan salah satunya. Tapi pria itu tampak berantakan. Dan aku mengatakan ini karena kita juga bisa membandingkannya dengan foto dirinya saat menjadi agen konservasi. Pada tahun 2024, Departemen Konservasi Missouri mengumumkan, "Hey, ini salah satu agen baru kami untuk Mercer County." Dan dia terlihat rapi serta bercukur bersih dalam seragamnya. Dia adalah seorang petugas penegak hukum untuk negara bagian Missouri. Jadi ada banyak pertanyaan di sini. Apakah ini senjata dinasnya atau hanya senjata pribadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria ini? Jadi, jika Anda seorang pengacara pembela, dari mana Anda mulai?
Dari mana Anda mulai menangani kasus ini? Ya, Anda tahu ada banyak hal yang harus diurai di sini. Maksud saya, yang kita tahu berdasarkan laporan berita adalah bahwa tampaknya ada pertengkaran, perdebatan atau ketidaksepakatan antara Dakota, terdakwa, dan nenek tentang melakukan pekerjaan rumah. Jadi saya menyimpulkan dari situ bahwa dia tinggal di sana sebagai pria dewasa bersama kakek neneknya jika mereka berdebat tentang pekerjaan rumah. Jadi itu pertanyaan pertama. Kenapa pria dewasa ini tinggal bersama nenek dan kakeknya? Dan kenapa dia tidak melakukan bagian pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawabnya? Jadi jelas ada dinamika di sana yang tidak seperti yang biasanya kita pikirkan tentang seorang petugas penegak hukum muda. Jadi itu bukan keadaan yang biasa. Dan kemudian Anda tahu, menurut saya, fakta bahwa mereka memiliki perselisihan ini. Dan kemudian, 30 menit kemudian, dia langsung mengeluarkan pistol dan membunuhnya. Tentu saja, ini membuat kasus ini menjadi kasus pembunuhan tingkat pertama dan bukan semacam kasus karena emosi sesaat. Di mana Anda terlibat dalam pertengkaran dan Anda kehilangan kendali lalu melakukan sesuatu yang Anda sesali. Ada masa jeda untuk menenangkan diri. Ada masa di mana dia duduk diam di samping, Anda tahu, calon korbannya. Lalu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan membunuhnya. Diduga membunuhnya. Dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Saya ingin menegaskan kembali itu. Nenek. Menjahit, membuat quilt bersama teman-teman, pergi ke gereja, membuat kaca patri. Ya, sebagai korban, tak ada yang lebih mengundang simpati daripada itu. Tidek. Dan tidak, maksud saya, situasinya tidak menimbulkan simpati atau pemahaman apapun tentang apa yang diduga terjadi di sini. Maksud saya, ini benar-benar acak. Ini nenek sedang duduk di sini. Mungkin tadi dia sedikit kesal soal pekerjaan rumah. Tapi dari keterangan yang kita tahu, dia langsung mengeluarkan pistol, duduk di sofa, lalu menembak kepala nenek. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk perilaku seperti itu. Salah satu alasan utama kenapa ini menjadi berita adalah karena Gail, korban dalam kasus ini, adalah nenek dari West. Wilson, yang ada di acara yang sangat populer ini, Summer House, yang tayang di Bravo. Acara itu benar-benar populer. Dan acara itu baru saja akan mulai syuting musim baru. Sehari setelah kejadian ini, dia seharusnya mulai syuting keesokan harinya untuk musim baru ini. Dan aku tidak tahu bagaimana, tapi entah bagaimana hal ini tidak terungkap selama lebih dari seminggu. Maksudku, berita ini benar-benar ditutup rapat selama seminggu. Dan jadi dia sama sekali belum berkomentar tentang hal ini. Kita belum melihat komentar apapun darinya tentang berduka atas neneknya atau hal semacam itu. Apakah kamu punya pendapat tentang itu? Maksudku, ini adalah seseorang yang tampil di acara realitas TV. Acara realitas TV bertumpu pada persepsi, drama, dan citra. Apa pendapatmu tentang itu, Matt, sebagai seorang pengacara? Ya, ini adalah sebuah tragedi dalam begitu banyak cara yang berbeda. Kamu tahu, tentu saja keluarga Gail, saya yakin, sangat terpukul oleh ini. Dan kamu tahu, ini di luar pemahaman kita untuk benar-benar mengerti bagaimana sesuatu seperti ini yang begitu tak terduga bisa memengaruhi orang-orang. Tapi dampaknya juga bisa sampai ke Wes Wilson, mungkin ke kariernya. Maksud saya, bagaimana ini memengaruhi kariernya? Bagaimana ini memengaruhi orang-orang lain yang dekat dengan Gail, teman-teman, keluarga? Jadi ketika sesuatu seperti ini, ketika tragedi seperti ini terjadi, dampak berantainya bagi anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengan korban benar-benar sangat memengaruhi hidup mereka. Lebih dari sekedar berduka atas kehilangan orang yang dicintai, ini bisa berdampak dalam begitu banyak cara yang berbeda.
Ya, tidak diragukan lagi. Jadi saya akan tertarik untuk melihat apakah dia akhirnya akan berkomentar tentang hal ini. Saya rasa mungkin tidak jika dia belum melakukannya. Maksud saya, sekarang ini sudah menjadi berita, dan dia adalah seseorang yang sering muncul di berita. Jadi, saya penasaran apakah dia akan berkomentar tentang itu atau mereka akan... Entahlah, maksud saya tahu reality show seharusnya tentang kenyataan. Kita tahu, seringkali itu semacam kenyataan yang dibuat-buat. Atau kamu tahu, mereka menambahkan sedikit drama di dalamnya. Tapi kalau mereka akan memasukkan ini ke dalam acara, maksud saya tahu kamu bukan orang Hollywood, tapi kamu sudah lama berkecimpung dan sudah lama menganalisis kasus-kasus seperti ini. Ya, maksud saya, Angget, aku tidak akan heran dengan apapun yang bisa muncul di acara realitas. Kamu tahu, dan hal seperti ini tentu saja menarik. Maksud saya, orang-orang, mereka tertarik dengan bagaimana orang lain bereaksi terhadap tragedi dan hal-hal seperti itu. Tapi jelas ada sisi lain dari itu. Dan itu adalah, hey, kamu tahu apakah acara ini mencoba mencari uang atau mendapatkan rating, kamu tahu, dari kematian tragis seorang nenek? Jadi ini seperti pedang bermata dua. Orang-orang tertarik, tapi ketertarikan mereka bisa muncul karena dua hal yang berbeda. Hey, ini adalah alur cerita yang menarik. Dan, hey, ini terlalu berlebihan. Kamu tahu, kamu seperti melewati batas di sini dengan membawa tragedi mengerikan ini ke dalam acara realitas televisi ini. Ya, ini benar-benar tragis. Dan ini benar-benar mengerikan. Wanita malang ini, suaminya, seluruh keluarganya, sungguh, aku benar-benar tak habis pikir. Sungguh. Dan kita akan lihat apakah kita bisa mengetahui lebih banyak tentang... Aku bahkan tidak tahu apa yang bisa kamu ceritakan padaku tentang keadaan dari semua ini. Ini benar-benar mengerikan. Dan aku tidak tahu kemana para pengacaranya akan membawa kasus ini. Aku akan tertarik untuk melihat apa yang akhirnya akan dilakukan oleh jaksa penuntut dengan kasus ini. Apakah mereka akan menuntut hukuman mati atau tidak dalam kasus ini? Maksudku, sepertinya mungkin saja mereka bisa. Tapi aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak cukup tahu tentang politik di Carroll County. Bagaimana mereka akan menangani ini. Dan apakah kasus ini benar-benar memenuhi syarat menurut undang-undang. Tapi ini benar-benar tampak mengerikan. Ya, kamu benar. Dan kamu tahu, jaksa harus melihat dengan cermat apakah ada keadaan yang memberatkan yang cukup yang harus mereka buktikan dalam kasus hukuman mati. Kamu tahu, ini lebih dari sekedar membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Kamu masuk ke tahap kedua persidangan, yaitu tahap penjatuhan hukuman, di mana kamu harus membuktikan adanya keadaan yang memberatkan. Dan di sisi lain, pihak pembela akan mencari kemungkinan pembelaan. Kita tidak tahu keadaan mentalnya saat itu. Kita tidak tahu riwayat kesehatan mentalnya. Sekilas, hal seperti ini tampaknya sangat membutuhkan setidaknya evaluasi dan penentuan kesehatan mental. Apakah, pertama, dia kompeten? Yang kedua, apakah dia tidak waras? Atau apakah dia memiliki masalah kesehatan mental yang bisa menjadi faktor yang meringankan dalam kasus hukuman mati? Jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam kasus ini dari kedua belah pihak. Dari sudut pandang penuntut maupun dari sudut pandang pembela. Ya, tidak diragukan lagi. Dan terkadang keluarga tidak ingin melewati semua itu. Mereka lebih memilih untuk, maksudku, melakukan ini, mengakhiri semuanya. Maksudku, tergantung kemana kasus ini berjalan, sepertinya juga sangat tepat untuk sebuah kesepakatan pengakuan bersalah. Benar. Dan kamu benar, Anjet, karena sekali lagi, ini adalah keluarga yang sama. Oke, jadi biasanya ketika kita melihat kasus pembunuhan, kita melihat keluarga terdakwa, lalu kita melihat keluarga korban. Di sini, ini adalah keluarga yang sama, dan itu membuatnya jauh lebih tragis dan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Tidak diragukan lagi. Baik, kami akan terus memantau. Matt Mangino, terima kasih atas waktu dan keahlian Anda. Seperti biasa, saya sangat menghargainya. Terima kasih, Anjet. Selalu menyenangkan berbicara dengan Anda.
Dan supaya Anda tahu, setelah saya berbicara dengan Matt, saya mengetahui bahwa Dakota Sweeney sudah tidak lagi menjadi petugas penegak hukum di Departemen Konservasi Missouri selama lebih dari 1 tahun. Seorang juru bicara mengatakan kepada saya bahwa Sweeney meninggalkan lembaga tersebut pada awal musim semi tahun 2025, meskipun dia mengatakan tidak bisa memberitahu saya alasannya karena ada proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi, kami akan menyelidiki ini lebih lanjut dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Dakota Sweeney di lembaga itu, serta mengapa ada proses hukum. Jadi, tetaplah bersama kami. Dakota Sweeney saat ini ditahan di sebuah penjara di Missouri. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini untuk Anda. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy. Ingat, Anda selalu bisa menonton kami di YouTube. Dan Anda juga bisa menonton serta mendengarkan kami di Spotify. Jadi, jangan lupa kunjungi kami juga di sana. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.